kita diberikan uang saku. Nah, ini mungkin suatu hal gembira ya buat mahasiswa yang pengen magang ya. Kita tidak perlu mengeluarkan uang, tapi kita diberikan uang saku. Alhamdulillah uang sakunya sendiri itu sangat luar biasa ya, dan cukup untuk selama 1 bulan. Dan uang saku itu diberikan setiap bulan selama kami magang selama 6 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iin Almena Lubis di channel of Education Discuss Online. Bersama saya di sini sudah ada mahasiswa magang PT Inalum. Kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi tentang magang. Oke. Mungkin ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dandi Irmawan. Saya merupakan mahasiswa dari STM Rocky Saran. Alhamdulillah saat ini saya berada di semester akhir, atau banyak orang yang bilang ya semester tua ya. Alhamdulillah saat ini sudah melakukan proses skripsi dan juga mohon doanya agar segera lulus tepat waktu. Oke, baik, terima kasih. Kita di sini berbicara tentang magang mahasiswa ya. Apa sih manfaat magang buat mahasiswa? Kalau berbicara tentang manfaat ya, sangat banyak sekali, terutama bagi saya pribadi yang mungkin sangat minim tentang pengalaman. Terutama untuk perusahaan yang luar biasa, BUMN. Skala BUMN itu perusahaan yang sangat bagus untuk manajemennya. Bagi saya pribadi, yang pertama manfaatnya adalah menambah wawasan saya. Yang kedua adalah saya bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah saya dapatkan dari perkuliahan, terutama dari dosen-dosen kita yang sangat banyak memberikan ilmu kepada saya. Dan juga manfaat lainnya adalah saya lebih mengetahui bagaimana dunia kerja sesungguhnya. Selama ini kita itu hanya berpikir bahwasanya dunia kerja itu dunia sangat kejam ya, seperti itu. Namun tidak. Ternyata dunia kerja itu dunia yang sangat nyata dibandingkan dunia sebagai mahasiswa, dan sangat lebih enak dibandingkan dunia mahasiswa sebetulnya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Mari kita ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira bagaimana prosedur kampus untuk memilih mahasiswa dan menempatkan mahasiswa di PT Inalum itu sendiri? Ya, berbicara tentang prosedur ya, alhamdulillah sebelum saya mengikuti magang di Inalum ya, kemarin dapat informasi dari pihak kampus bahwasanya kampus membuka lowongan untuk mahasiswa yang pengen magang di Inalum, dan itu diberitahukan juga kepada masing-masing dosen wali, dan dosen wali memberitahukan kepada mahasiswanya. Kemarin dapat masing-masing kelas itu mendapatkan 2 kuota, dan saya tidak mau melewatkan kesempatan itu. Nah, saya ambil kuota yang pertama. Saya coba mengikutinya, ternyata ada 3 prosedur yang harus kita lewati. Yang pertama itu harus mengikuti tes bahasa Inggris. Nah mungkin banyak juga pertanyaan segala macam. Yang kedua adalah tes tentang kejuruan. Nah, karena saya di sini di bagian sistem komputer, kemarin tes saya itu di bagian jaringan, juga beberapa hardware. Nah, yang ketiga adalah wawancara. Wawancara ini berkaitan tentang bagaimana nanti kita di PT Inalum tersebut, dan juga wawancara tentang kedepannya kita di PT Inalum itu mau seperti apa. Dan mungkin itu prosedur yang ada di kampus kita. Oke, baik, terima kasih. Ini perlu ya untuk mahasiswa kita, khususnya untuk Semik Royal. Kira-kira hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk bisa ikut magang di PT Inalum? Ya, bercerita tentang yang harus dipersiapkan ya. Nah, ini juga yang pertama sih menurut saya pribadi, kesiapan mental kita. Kesiapan mental kita dan juga kemauan kita. Nah, ketika kita ada kemauan, kita tidak akan mungkin pernah melewatkan setiap hal ataupun setiap kesempatan yang ada. Jadi kita selaku mahasiswa itu harus lebih aktif dibandingkan ketika kita berada di kampus saja, seperti itu. Nah, cobalah untuk cari informasi yang lebih lanjut tentang magang-magang yang ada, seperti itu. Nah, yang kita harus siapkan ada yang pertama, mungkin kita harus lebih menguasai tentang kejuruan kita. Karena saya di bidang sistem komputer, mungkin harus lebih aktif ya, ataupun harus lebih mendalami tentang jaringan, tentang hardware dan segala macam. Nah, yang kedua
kita tuh juga harus lebih inovasi. Artinya ketika kita pengen sesuatu itu harus memang benar-benar dipersiapkan dari awal gitu. Nah, mungkin itu aja sih. Oke, baik. Mari kita ke pertanyaan berikutnya ya. Ini perlu juga ini ya buat mahasiswa semuanya atau mahasiswa khususnya untuk Semik Royal. Kira-kira ada nggak skill khusus atau keahlian khusus yang mungkin dibutuhkan untuk bisa magang di PT Inalum? Ya, untuk skill khusus, alhamdulillah kemarin ya, karena kita memang magangnya sesuai dengan kejuruan, yang kita harus miliki ya sesuai dengan kejuruan kita. Seperti yang saya bilang tadi, ya saya di bidang sistem komputer, saya itu harus bisa menguasai sistem komputer. Walaupun ketika saya berada di tempat ataupun karena saya di bagian bidang informatika, saya diletakkan di seksi SIT di bagian informasi teknologi. Nah, di sana saya dituntut untuk memang harus up tentang di bagian yang berkaitan dengan informatika. Baik itu hardware-nya, baik itu software-nya, baik itu di bidang jaringannya. Artinya walaupun kita di bidang sistem komputer, tidak menutup kemungkinan kita juga belajar di bagian program. Nah, jadi bukan hanya skala hardware. Nah, bagi adik-adik yang saat ini sedang belajar atau study, jangan menutup kemungkinan adik-adik itu hanya belajar di bagian hardware saja. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan informatika harap dipelajari. Karena suatu saat nanti, semua yang kita pelajari pasti akan berharga. Dan itu luar biasa untuk dampaknya ke kita pribadi. Seperti itu sih, Mas. Ya, oke, baik. Ini perlu juga ya, kira-kira kendala apa saja yang biasa dihadapi oleh mahasiswa ketika mereka melakukan proses magang? Iya. Untuk berbicara kendala ya, pasti setiap orang tuh punya masalah yang berbeda-beda ya, tergantung bagaimana kita untuk menyikapinya. Nah, mungkin untuk masalah ataupun kendala yang saya hadapi pribadi, karena saya berasal dari sistem komputer dan ketika kita magang, kita tuh harus dituntut untuk lebih aktif ya di berbagai bidang, baik itu sistem komputer maupun di bagian softwarenya. Nah, kendala saya mungkin karena saya di bidang sistem komputer, saya itu agak sedikit sedikit kurang menguasai tentang ilmu di bagian software. Nah, karena juga di bagian pengkodingan seperti itu. Nah, jadi kendala-kendala itu sih menjadikan saya untuk lebih aktif, untuk lebih mencari tahu bagaimana saya itu harus lebih bisa untuk menguasai ilmu sistem informasi juga, bukan hanya sistem komputer. Artinya, ilmu-ilmu yang kita anggap sebagai sesuatu yang kurang penting, sebenarnya itu sangat penting. Terutama kita mempelajari dari jurusan yang lain. Nah, artinya, walaupun kita di jurusan sistem komputer, kita juga harus mempelajari sistem informasi. Karena di dunia kerja itu adalah dunia yang unik ya, Mem ya. Yeah. Terkadang sesuatu yang kita pikirkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, artinya sesuatu yang unik itu bisa menjadi nilai plus bagi diri kita. Nah, itu sih mungkin yang bisa digambarkan kendalanya. Kendala-kendalanya Iya. ya. Oke, baik. Ini perlu juga ini ya, untuk diketahui mahasiswa yang lainnya atau mungkin adik-adik kelas, apa ilmu baru yang didapat dari proses magang kemarin yang di PT Inalum? Iya. Ilmu baru yang saya dapat di PT Inalum itu sangat luar biasa, Mem. Sangat banyak sekali. Terutama ya ilmu budaya. Budaya di PT Inalum sendiri. Nah, di PT Inalum itu kita diajarkan berbagai banyak budaya. Terutama budaya sapa, salam itu sangat luar biasa taatnya. Budaya untuk saling menghargai. Budaya untuk memang benar-benar kita tuh ada skala ya, atau tingkatan-tingkatan seperti itu. Di Inalum, kita diajarkan bahwasanya ketika kita berkomunikasi dengan atasan, itu tidak sembarangan. Artinya ada kelas-kelas seperti itu. Ketika kita pengen berbicara dengan atasan, ataupun mungkin dengan manajer, atau mungkin bahkan direktur, kita tidak boleh sembarangan langsung masuk ke ruangan. Nah, kita diajarkan tata caranya. Kita harus berhubungan dengan mungkin di bagian A, B, dan C terlebih dahulu. Nah, itu untuk mungkin di bagian budaya. Untuk ilmu, sangat luar biasa bagi saya pribadi. Saya mendapatkan ilmu baru, yaitu mungkin selama saya belajar ya, untuk saya pribadi, saya belum begitu mengetahui tentang bagian CCTV. Luar biasanya, karena Inalum adalah BUMN yang sangat besar di Indonesia, dan sistem keamanan itu sangat bagian vital ya, di bagian PT Inalum sendiri. Nah,
karena saya di bidang sistem SIT, saya itu lebih banyak bekerja ataupun lebih banyak bekerja kerama dengan yang namanya CTP, bagian keamanan. Nah, itu adalah ilmu baru bagi saya bahwasanya CTP itu ternyata bukan hanya sekedar untuk merekam, tetapi itu sebagai modal untuk suatu perusahaan besar sebagai sistem keamanan yang sangat luar biasa. Karena dari sistem keamanan tersebut masing-masing satpam seperti itu bisa mengendalikannya, dan ketika nanti ada warning, nah itu bisa langsung di-cut ataupun mungkin bisa langsung diproses seperti itu. Itu mungkin ilmu yang luar biasa, Memi. Canggih ya. Iya, luar biasa, Masya Allah. Oke, mari kita ke pertanyaan berikutnya ya. Kira-kira apa saja fasilitas PT Inalum untuk mahasiswa magang? Iya. Berbicara tentang fasilitasnya memang sangat banyak sekali sih, yang terutama yang saya rasakan pribadi. Jadi di PT Inalum itu walaupun kita mahasiswa magang, kita tuh banyak diberikan fasilitas. Yang pertama, kita tuh diberikan fasilitas bus gratis. Artinya kita tidak dibedakan antara karyawan dengan mahasiswa magang. Untuk bus sendiri, alhamdulillah tuh antar jemput ya selama kita magang di sana selama 6 bulan, dan itu tidak ada biaya apapun, gratis. Yang kedua, kami sebagai mahasiswa magang bisa menikmati fasilitas olahraga, dan banyak sekali fasilitas olahraga di sana. Ada tenis meja, ada tenis, ada sepak bola, ada voli, basket, ada renang, dan banyak lagi. Nah, yang keempat, kita diberikan fasilitas mes. Artinya kita diberikan tempat tinggal, dan sangat bagus tempat tinggalnya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pengen magang di Inalum, tidak usah khawatir untuk tempat tinggal, karena di sana sudah disediakan oleh PT Inalum sendiri. Dan yang keempat, kita diberikan uang saku. Nah, ini mungkin suatu hal gembira ya buat mahasiswa yang pengen magang ya. Kita tidak perlu mengeluarkan uang, tapi kita diberikan uang saku. Alhamdulillah, uang sakunya sendiri itu sangat luar biasa ya, dan cukup untuk selama 1 bulan. Dan uang saku itu diberikan setiap bulan selama kami magang selama 6 bulan. Dan yang kelima, kami diberikan sebuah asuransi. Jadi seperti ini kartunya, mungkin bisa terlihat. Nah, ini adalah kartu asuransi mahasiswa magang. Ini berlaku selama kami magang di sana, dan ini up-nya untuk pertanggungjawabannya sampai 50 juta. Jadi walaupun kita mahasiswa magang, ketika nanti kita ada masalah ataupun cedera contohnya, kita tidak usah khawatir karena kita udah ada asuransinya. Dan itu membuat saya sangat bangga sekali mendapat kesempatan ya bisa magang di PT Inalum. Seperti itu, Mem. Oke, baik, terima kasih. Ini yang terakhir ya, kata motivasi untuk adik-adik mahasiswa supaya bisa mengikuti program magang di PT Inalum. Ya, untuk motivasinya adalah buat adik-adik semuanya, terutama yang pengen magang di PT Inalum, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa bahwasanya kita tidak bisa. Setiap orang tuh punya kesempatan yang sama. Setiap orang punya rasa ingin yang sama. Hanya saja gimana cara kita untuk mewujudkannya. Ketika kita punya keinginan, teruslah belajar, teruslah berusaha. Jangan pernah merasa bahwasanya kita lebih rendah dibandingkan orang lain. Padahal kita tuh sama. Jangan merasa bahwasanya kampus kita tuh tidak bisa menyaingi kampus lain. Kita sama. Yang penting adalah ketika kita ada kemauan, pasti ada jalan. Dan yakinlah bahwasanya kita berusaha dan juga senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, juga memohon ridho dari kedua orang tua kita. Insya Allah setiap keinginan, setiap hal ataupun setiap impian pasti bakal jadi kenyataan. Nah, yang terpenting sih ada kemauan, pasti ada jalan. Insya Allah. Di situ ada kemauan, di situ ada benar jalan, ya. Iya. Oke, baiklah, demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bincang-bincang dan diskusi kita. Sukses selalu buat Dandi. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.